kita nyebutnya donatur ini Bu ya. Donatur itu senang yang dikunjungi ada juga. Oh gitu. Ya, pakai kwitansi kita doakan itu kan. Bahkan ada yang request doanya. Masih ada sama-sama Bu. Ya. Itu pakai doa ya Pak ya? Pakai doa. Pakai doa ya. Ya, yang belum jodoh dia minta jodoh. Oh, dari siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Henny Effendi di Rakyat Sumsel Radar Palembang Official. Sore ini kita udah kedatangan tamu dari Rumah Zakat Palembang. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Sulaiman ya. Ini kepala cabang Rumah Zakat Sumsel. Oke. Masih muda ternyata. Oke. Apa kabar Pak? Sehat Alhamdulillah ya? sehat Bu ini. Iya. Oke. Nah kita nih sebenarnya pengen lebih jauh tahu tentang rumah zakat itu seperti apa. Mungkin masyarakat, sebagian masyarakat tentunya ya sudah mulai kenal itu apa rumah zakat, tapi belum keseluruhan masyarakat kita tahu apa rumah zakat itu, fungsinya apa di masyarakat. Nah, Bapak mungkin bisa jelasin apa itu rumah zakat. Silakan Pak. Wah, baik. Terima kasih Bu Eni sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heni dan teman-teman semuanya, alhamdulillah mungkin sedikit menjelaskan tentang rumah zakat itu apa Bu. Kita hadirnya di rumah zakat di Palembang ini atau Sumsel secara luasnya itu di 2005. Udah lama sudah ya. lama 2005 dan sudah berganti kepengurusannya dan sekarang sudah sampai di 2021 ini Bu. Nah, di Rumah Zakat ini sebuah lembaga filantropi yang menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat, infak, sedekah, dan kemanusiaan. Nah, yang kita himpun dana ini terus kita implementasikan ke 4 rumpun program. Ada Senyum Juara, Senyum Sehat, Senyum Mandiri, dan Senyum Lestari. Nah, atau lingkungan. Nah, 4 program ini kita implementasikan yang kita sebut desa berdaya. Nah, kita mengintervensi suatu desa yang tingkat kelurahan. Jadi 4 program ini terintegrasi. Harapannya hadirnya program ini bisa memperdayakan masyarakat di sana. Oh, seperti itu. Seperti itu Bu. Karena dia berkelanjutan karena optimalisasi dana zakat tadi. Oke. Nah, untuk keempat program itu bisa Bapak jelasin satu persatu ya Pak ya tadi kan ya. Silakan Pak. Betul. Nah, jadi kita di 4 rumpun program inilah sebagai dari akar program yang kita implementasikan. Senyum Juara. Nah, di core-nya di pendidikan. Kita ada yang beasiswa, ada sekolah juara. Nah, ini khususnya Palembang atau Sumsel kita belum ada sekolah juaranya Bu. Nah, kita jadi baru di beasiswa anak juara. Siapakah yang menerima beasiswa anak juara ini adalah orang-orang atau keluarga duafa atau miskin. Nah, jadi kalau dana zakat itu kan ada asnaf ya. Asnaf ini golongan yang berhak menerimanya. Nah, di surat At-Taubah itu ayat 60 itu ya ada 8 yang berhak menerimanya kan. Nah, di sana kan salah satunya fakir dan miskin. Nah, yatim itu sebenarnya nggak masuk dari asnaf. Tetapi kita akan melihat dari sisi keluarganya apakah dia miskin ataupun dia fakir. Nah, jadi dia bentuk programnya dia berupa beasiswa kalau dia bersumber dari dana zakat. Tetapi secara asnafnya dia masuk dari miskin ataupun fakir nantinya seperti itu. Itu untuk pendidikan ya Pak untuk ya? Pendidikan. Kalau untuk yang lainnya ada 4 tadi kan? Iya, ada berikutnya Senyum Sehat. Nah, ini kita core di kesehatan. Nah, jadi yang menjadi fokus kita adalah di kesehatan. Palembang ini ikonnya yang berjalan ini saat ini ambulan. Nah, itu bentuk dari sumbangsi rumah zakat memberikan layanan ambulan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan di sini. Nah, membutuhkan artinya dari keluarga yang tidak mampu ini. Nah, bagaimana kalau orang tanda kutip dia mampu tetapi ingin mengakses ambulan rumah zakat? Ya. Bisa ya? dengan ada ketentuan. Nah, ketentuan dia kena infak. Nah, infak ini akan kita subsidi ke masyarakat yang membutuhkan nantinya Bu, seperti itu. Ada bantuan kesehatan tunai ada juga. Ada posyandu lansia. Banyak ya Pak banyak, ya? Betul. Dan ini inline sebenarnya programnya dengan yang diadakan oleh pemerintah juga. Jadi bergandengan dengan pemerintah? Ada sebagian memang program kita bersinergi. Iya, sinergi. Ada juga yang kita memang yang belum dikerjakan oleh pemerintah ya kita mengeksekusinya itu di desa-desa yang kita sebut tadi desa berdaya Bu. Nah, kalau untuk di desa-desa itu kan tingkat maksudnya itu
kesehatan mereka kan belum cukup, boleh dibilang belum memadai ya Pak ya. Betul. Nah di sana pernah nggak rumah zakat itu menyelenggarakan pengobatan gratis atau seperti itu? Itu ada? Iya, kita ada kan. Saya contohkan misalnya ada sebenarnya terdekat kita di Rejo Dadi. Nah, jadi di Mas Banyasin kan ini di Sembawa itu kita ada program kesehatannya itu adalah posyandu lansia, Bu. Oh, posyandu lansia. Betul. Sebenarnya fasilitas dari pemerintah sudah ada di puskesmas kan itu ya, tetapi terkadang karena aksesnya kan karena mungkin fasilitas atau kendaraannya tidak memungkinkan. Iya, Dua faktor transportasinya umur, juga, betul iya. Bu. Jadi kita adakan di sana. Jadi kita ada senam sehat bagi ibu-ibu yang sudah lansia tadi, terus memberian makanan tambahan untuk gizi merekanya juga. Oke, tadi pendidikan, Iya, kesehatan. kesehatan. Terus apa lagi? Yang ekonomi kita nyebutnya senyum ekonomi itu mandiri. Ya, senyum mandiri ya. Senyum mandiri. Seperti apa core-nya sih? adalah- Nah, kan amanat dari zakat sendiri kan sebenarnya bagaimana kita merubah mindset yang pertama, Bu, ya, pola pikir masyarakat bahwasanya zakat itu lebih optimalnya adalah ketika kita produktifkan. Nah, dia tidak hanya konsumtif. Kalau konsumtif kan sifatnya langsung habis kan Iya. kita. Nah, justru zakat itu harapannya bisa memberdayakan. Yang awalnya mereka menjadi awalnya itu mustahik ini kita orang yang berhak kita bantu atau menerima harapan mereka bisa mandiri atau menjadi muzaki, bisa berbagi nantinya. Oh, gitu. Nah, kita berupa berupa bantuan ekonomi, stimulusnya kita dampingi pemberdayaannya, mereka punya skill kita dampingi sehingga mereka bisa memproduksi kalau mereka punya usaha nantinya dan harapannya mereka bisa mandiri. Itu termasuk permodalan juga ya? Betul, pendampingan pemodalan. Pendampingan pemodalan ya. Tapi kita ada batasan programnya karena sifatnya kan terkadang masyarakat itu berpikir kita kayak koperasi padahal nggak seperti itu. Nah, karena kita ada pendampingan sampai ke hal kecil pun misalnya packaging misalnya. Iya, betul. Itu kita dampingi juga. Kita hadirkan expertnya, ahlinya misalnya dan kita dampingi bagaimana mereka bisa belajar. Menarik ya Iya, programnya dan ya. kita bersinergi dengan mitra-mitra kita juga, Bu. Contohnya Dengan Telkomsel contohnya. Oh gitu. Nah, Dengan Telkomsel bentuk kerjasama sinerginya seperti apa? UMKM tadi. UMKM. Ya, Susi Palembang ini kita di Pipa Reja ada 15 PM yang kita nyebutnya pemberi manfaat atau PM ini di bidang ekonomi. Nah, kita mengintervensi programnya di bidang ekonomi agar mereka bisa mandiri. 15 orang tadi kita ini kan mereka ada yang produksi pempek, ada yang produksi kue dan macam-macam gitu kan. Nah, dari sana Telkomsel mensuplai program pembiayaannya rumah zakat sebagai fasilitator dalam mengimplementasikan program tadi. Untuk pemasarannya seperti apa? Nah, tugasnya itu bagus Pak PHN ini sangat menarik kan diskusinya. Jadi selama ini kan kita mungkin lembaga NGO yang lain juga Bu ini ya. Ketika kita hanya mungkin gotong royongnya sudah bagus BN ya CNI Bu ya. Tapi ketika kita semuanya misalnya memberi bantuan misalnya kan, terus PM-nya memproduksi kue semua kan, terus bagaimana nextnya gitu ini kan agar bisa menghasilkan income. Nah, rumah zakat sudah mentransformasi juga karena ini sudah eranya digital. Kita ada advokasi juga bagaimana mereka bisa menggunakan website media sosial juga Bu, sebagai media untuk mempromosikan. Oh, jadi juga mereka diberi apalah semacam apa sih pengetahuan ya. Betul sekali. Karena kan semua serba digital. Iya, Jangan betul, sampai nanti jangan-jangan pembayarannya sudah pakai barcode sekarang. Iya, sudah mulai juga. Sudah mulai? Iya, sudah mulai Oh, juga. cakep banget. Boleh rumah zakat ya. Nah, itu ekonomi. Satu lagi apa dong? Terakhir senyum lestari. Nah, ini Semua pakai senyum ya? Iya, karena kita berbagi senyum energi tadi Bu. Iya, energi positif. Jadi ini lebih core-nya di lingkungan Bu. Oh, lingkungan. Di seperti lingkungan apa? ini misalnya kita ya ada implementasinya kayak misalnya kebun gizi. Kebun gizi. Iya, kebun gizi juga bisa juga. Terus ada juga misalnya aktivitas kita tentang MCK dan lainnya. Kan artinya kita yang berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan, kan, betul. Karena memang di pelosok itu Betul. MCK terutama Iya, untuk kita permasalahan sering yang ini banget. bersinergi dengan mitra-mitra biasanya. Seperti kalau yang untuk Pertamina MCK, biasanya kan seperti itu. Oke. Dan Pertamina itu menghadirkan bagaimana pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Iya. Itu termasuk nggak sih kalau misalnya ada gizi buruk tuh di suatu desa itu termasuk nggak tugas dari Termasuk rumah zakat? Oh, termasuk ya. Dia termasuk di senyum sehat tadi Bu. Oh, senyum sehat ya. Jadi stunting lah secara ini Bu. Jadi rumah zakat karena ya itu menjadi core program, menjadi perhatian kita juga Bu sebenarnya menjadi itu. Programnya sudah dari tahun berapa sih berjalan? Nah,
rumah zakat ini unik Bu sebenarnya. Secara program kita memang satu pintu secara ininya, tetapi sebagai pengembangan setiap wilayah tuh ya tergantung dari ininya apa itu besar cabangnya, artinya berkaitan dengan penghimpunannya juga gitu ya kan. Ya, terus ya semakin antusias masyarakat baik kan insya Allah akan mempengaruhi penghimpunan, dan penghimpunan juga akan mempengaruhi banyaknya program kita implementasikan. Nah, contohnya yang terkecil misalnya di pendidikan. Nah, Palembang kita belum ada sekolah juara nih Bu. Makanya kita terus mengakselerasi kan, menginformasikan ke masyarakat. Ya, yuk berbagi, menghadir. Artinya program kita hadirkan ini insya Allah menjadi solusi bagi masyarakat yang kurang mampu dan ikuti. Ya, sebagai alternatif mereka bisa sekolah. Gitu. Nah, saat ini kita baru di beasiswa. Nah, jadi yang belum ada itu sekolah juara. Sekolah itu juara. tadi ya. Satu lagi Bu, yang seniornya klinik. Oh, klinik kesehatan kita belum ada juga. Belum ada juga ya. Iya. Nah, kalau tuh sekolah juara tuh seperti apa sih mau dibentuk sama rumah zakat sendiri? Iya. Nah, sebenarnya ini berpolanya kan dari beasiswa, harapannya kita punya wadah sendiri kan. Iya, betul. Nah, harapannya bisa menampung menjadi salah satu atau alternatif pilihan lah kan sebagai wadah dari anak-anak dari keluarga tidak mampu, yatim duafa yang mereka ingin bersekolah di sekolah kita. Ya skala apa semacam kayak sekolah Islam terpadu lah seperti itu. Oh, seperti itu. Iya. Iya, bagus juga jadi ya. kita harapannya bisa ya menjadi wadah Bu, menjadi untuk wadah masyarakat ini. Pastinya akan menjadi wadah ya Pak ya. Menjadi wadah. Nah, tentu mewujudkan ini ya tidak bisa oleh rumah zakat sendiri betul. Gitu. Bergandengan tangan, Betul gotong royong. sekali, Jadi juga minimal ada donatur juga ya Pak ya. Nanti kita bahas loh soal donatur. Siap. Di akhir tapi. Oke, jadi 4 tadi programnya. Ini di 2020 ini targetnya udah tercapai berapa persen nih? Yang 2021 ini Bu ya. 2021. Iya. Ya karena agak 2020 mungkin ingat pandemi ini kali. Iya, pandemi. Nah, itu juga mau saya bahas loh pandemi. Iya. Ya secara mungkin kalau secara penghidupan kita pakai persentase Bu ya. Kalau masih persentase ya masih kategori aman-aman lah Bu. Masih aman. Ya, aman itu di angka berapa? Harus jelas. 50 amankah atau 60 amankah atau sekitar di kisaran berapa ya, persen? mungkin sekitar 60 sampai 70% lah secara intinya ya. Oke. Kita tetap bersyukur lah dengan kondisi saat ini intinya Bu. Ada kendala nggak sih selama pandemi ini? Ya kalau ditanya kendala ya pasti mungkin setiap ya elemen lah Bu ya. Ya, betul. Ini berdampak ya. Ya terdampak mungkin karena kita ini memang di belakangnya ini kan atau kita sebut muzaki atau donatur tadi kan itu menjadi salah satu ya sinergi kita tadi kan ya, ketika terdampak ya otomatis akan mempengaruhi juga bagi mereka. Tapi ala kulihan ternyata pandemi ini banyak memberi pelajaran bagi kita kan, mungkin membuat orang lebih soleh lagi kan gitu ya kan, dan lebih antusias, malah tingkat berbaginya malah meningkat lebih Bu. care, Ya, benar sekali karena tahu Iya. kita nggak tahu besoknya ketemu Iya, apa enggak ya. betul, Tapi rumah zakat sendiri punya dong bagi orang-orang punya program yang terdampak, orang-orang yang terdampak pandemi. Kalau Apa itu? ada, kita pertama kali yang ketika pandemi naik itu Bu ya, dulu kita membuat sebuah program, istilahnya kita sudah muat A, kita buat jadi B. Artinya program sudah kita set pada awal tahun, kan kita pandemi ini kan sudah Februari Maret nggak salah Bu ya, muncaknya itu kan. Puncaknya Iya, puncaknya. Sehingga kita yang awalnya mungkin kalau pemberdayaan itu kan butuh proses waktu Bu ya. Nah, sehingga yang saudara kita ini butuh makan saat itu untuk dalam kenyamanan. Sehingga kita bergeser di pemberdayaan menjadi sifatnya langsung kebutuhan sesaat yang kita salurkan, pakai sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 misalnya gitu. Terus untuk bantuan beasiswa untuk anak yatim duafa yang terdampak COVID-19 gitu ya. Bahkan ada santunan yatim yang orang tuanya meninggal karena COVID ada juga. Ada juga. Oh. Terus sampai ada program guru. Kan guru kan ada banyak sekolah kan yang offline kan, sehingga operasional kan tidak terpenuhi dan lain-lainnya. Kita ada program misalnya untuk guru honorer dengan catatan honorer Bu. Kalau bicara honor guru mas saya nggak ikut-ikutan deh. Karena memang suatu permasalahan yang konflik ya Pak ya, kita tahu. Tapi alhamdulillah rumah zakat punya bantuan untuk guru honorer seperti itu. Jadi Iya. Nah Pak Sulaiman, ini kan udah mau akhir 2021. Betul. Tentu punya program dong di nextnya di 2022. Bisa bocorin dikit nggak? Ya. Ini main bocor-bocoran ya. Kalau nggak ditodong gitu, Bapak nggak cerita Iya. dong.
Tadi secara core program kita sebenarnya terintegrasi kan, terpusat juga dan turunannya sampai ke cabang-cabang, Bu. Nah, secara urunan program, keempat program tadi sebenarnya sudah menjadi core-nya. Oh, sudah yang Di tadi core-nya, tadi ya, ya. senyum Tinggal tadi ya. mungkin development setiap program, setiap 1 tahun kita ada evaluasi kan gitu. Contohnya kita ada program misalnya kan senyum pendidikan tadi kan mungkin ada beberapa, ada yang sudah terlaksana, ada yang belum, mungkin itu yang akan kita kuatkan. Nah, karena kita memang rumah zakat memilih di desa, nah sehingga kita akan menguatkan di desa berdaya tadi kita sebut tadi. Mungkin secara ini menambah jumlah, Bu. Oh. Ya, jumlah. Menambah jumlah Ya, ya. jumlah desa yang kita intervensi programnya tadi. Program tetap berjalan, cuma Ya. mungkin penerimanya lebih betul. banyak. Iya, PM yang kita tingkatkan lagi kan itu. Keren. Ya, mohon doanya semoga senantiasa diberikan Allah kekuatan dan kemudahan. Amin. Tadi kan Pak Sulaiman nih ngomong kalau rumah zakat gak mungkin jalan sendiri dong, pasti menggandeng beberapa pihak, termasuk masyarakat dong ya. Betul. Nah, masyarakat gimana nih kalau masyarakat pengen berdonasi ke rumah zakat sendiri? Iya, ini kita terus berinovasi, Bu. Ini ya memang pandemi ini saya lagi-lagi mas pandemi, Bu ya. Oh. Pandemi ini membuat kita harus terus berinovasi, terus lebih aware ya melihat peluang. Ya, saya yakin setiap ya dari kita ini mencari peluang yang bisa kita optimalkan ya setiap kejadian tadi kan. Nah, rumah zakat alhamdulillah Bu Heni, kita itu beruntungnya di 2020 itu sebelum pandemi itu kita setiap tahun kan ada rakor, Bu Heni. Iya. Nah, kita sudah bertransformasi. Kita Wow. nyebutnya World Philanthropy Digital. Nah, jadi menyatakan ya kita profesional mengelola dana umat ini, terus tentu ingin memberikan kemudahan seluasnya bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi, baik itu program ataupun kemudahan berbagi melalui rumah zakat. Oke. Nah, saat ini kita selain ada web kemudahan donasi via rekening dan apa yang lainnya, kita ada startup yang saat ini kemudian berinfak. Kita nyebutnya Infak ID, Bu. Nah, Infak ID ini lebih kurang transformasi dari kotak infak yang berwujud yang kita sering temukan di rumah makan, di masjid. Nah, sekarang kita beralih ke digital. Cukup via gadget, kita buka linknya, kita klik melalui e-wallet. E-wallet ini semacam aplikasi kemudian orang misalnya OVO, GoPay. Nah, mereka bisa menggunakan saldo itu untuk berbagi. Oke. Sedekah setiap pagi, Bu ya. Aha. Bisa dari 1.000 atau lebih dari itu bisa. Nah, ini kita merespon ya kalangan ya generasi kekinian lah, Bu. Iya. Nah, jadi kalau orang muda-muda sekarang kan lebih senang berbaginya yang simple, mudah, Iya, Bu ini ya. yang kaum milenial, Pak. Betul, kaum milenial ya. Saya lupa tadi itu kaum milenial tadi, Pak. Seperti saya. Jangan protes ya. Betul sekali, Bu. Tapi itu udah jalan. Sudah jalan, Bu. Udah jalan Sudah ya, jalan oke. ya. Nah, Berarti sudah bisa jalan. bertransformasi ya Bisa, rumah Bu, zakat iya, ya, masih, mengikuti perkembangan zaman ya. Tapi gimana nih, kan tadi untuk milenial, tapi gimana yang orang yang mungkin kebetulan tidak mempunyai gadget yang canggih atau apa itu gimana? Gitu. Nah, kita tidak melupakan misalnya cara lama, cara baru Ya, nih, Bu ya. cara bukan- tradisional Iya, ya. betul sekali karena ya namanya dunia perzakatan ini kan insya Allah tidak akan mati, Bu ya. Betul. Karena ada anjuran atau kewajiban dalam Al-Qur'an ya dalam yang Al-Qur'an, menyatakan betul. betul. Jadi tinggal pola aja sih sebetulnya. Terkadang kita membuat segmen orang milenial, misalnya kaum milenial ini sudah Gen X atau Gen apalah misalnya itu kan. Nah, artinya kita kalau sudah berbeda seperti itu, treatmentnya kita akan berbeda juga. Ada yang kita nyebutnya donatur ini, Bu ya. Donatur itu senang yang dikunjungi, ada juga. Oh gitu. Ya, pakai kwitansi kita doakan itu kan. Bahkan ada yang request ada? doanya, masih ada sama-sama Bu. Ya. Itu pakai doa ya, Pak ya? Pakai doa. Pakai Bu. doa ya. Ya, yang belum jodoh dia minta jodoh. Oh, dari siapa ya? Gitu dia. Mungkin teknisi kru kita ya perlu itu. Gitu. Oke, jadi memang keren banget ya Pak ya kalau rumah zakat tetap mempertahankan cara lama. Karena kan nggak semuanya kaum milenial, Betul, jadi betul. tetap mereka yang ingin berdonasi juga tidak merasa ketinggalan. Betul. Karena tidak punya ini, kayak peduli lindungi mesti punya gadget. Iya. Betul sekali, Bu. Saya nih dari tadi loh Pak, saya ngelirik-lirik ini apa sih sebenarnya? Atau untuk saya? Atau ini giveaway ya? Bisa diceritain sedikit nih, apa sih Iya. Pak nih? Ya, ini Ya.
Boleh pegang produknya. Apa Ya. itu? Mm-mm. Ini hasil kurban Bu Heni. Oh. Nah, jadi rumah zakat berinovasi Bu ya. Mungkin saya cerita sedikit ya kenapa rumah zakat berinovasi atau memilih ya kurban itu diolah menjadi kayak Kornet. gini kornet ya. Iya. Nah ada dua faktor sebenarnya Bu. Pertama memang Indonesia rawan bencana alam. Yang kedua memang faktor gizi buruk juga secara nasional juga kan. Nah, Yang kedua Pak? faktor gizi. Oh, faktor gizi. Iya, faktor gizi. Nah, dua faktor ini yang menjadi kenapa rumah zakat memilih seperti ini. Iya. Dan sekarang juga kita sudah tahun keempat ya, kalau nggak salah kita menambah ini varian. Selain kornet kita ada rendang Bu ini. Ada rendang Iya, juga ya. betul, Bu, rendang. Boleh request Pak? Boleh nanti ada. Ini kenapa? Nah, sekarang kan musim banjir Bu ya. Kalau Iya, di betul. Jawa itu kayak di mana ya, di Malang Bu ya. Kita lagi aksi relawan kita ketika kita membuat dapur umum misalnya kan, dan ini menjadi logistik Bu di lokasi. Betul. Ini Packagingnya juga memudahkan untuk Betul sekali. pengiriman juga Betul. untuk lebih praktis. Iya, yang Iya. pertama memang sesuai syariah itu sudah selesai secara syariahnya kan, karena kita ada pengawas syariahnya. Yang kedua ya kita berkaitan dengan ya kemudahan untuk pendistribusian Pendistribusiannya, oke, betul. Bisa menyentuh masyarakat yang terisir-isir di luaran sana. Betul lah. Simple banget kan. Jadi kalau Betul. mereka kan mungkin ini pengolahannya dimasak dulu atau bisa langsung dimasak ya. Bisa dimanas dulu bisa, atau diolah lagi bisa Jadi juga. diolah lagi juga bisa, jadi lebih simple ya. Iya, atau mau dibuat ya jenis yang lainnya bisa juga sih, perkedel misalnya Iya. kan, atau bisa juga. Telur juga dimasukin ini Bisa Pak, juga. jadi- Bakso bisa juga ini Bu. Nanti aja kita live cooking Pak. Iya, iya. Ini bagus ya kalau buat Bagus seperti ya, itu ya, Bu. oke. Kalau rendang tinggal dihangatkan aja dia. Tinggal dihangatkan Iya. ya. Oh, lebih praktis Lebih lagi praktis ya. lagi, gitu. Sudah ada ya varian Sudah rendang ada, Bu. ya. Bisa request nanti ini. Iya, sambal hijau ada nggak Pak? Oke, menarik sekali ya dari rumah zakat ya. Oke, nah Pak sebelum kita tutup nih, sebelum kita akhiri nih obrolan kita, harapannya apa sih Pak untuk rumah zakat sendiri terutama di Sumsel ya? Iya. Ini, Ya tentu harapan kita rumah zakat ini bukan punya perorangan Bu Heni, ini punya umat, artinya termasuk kami dan tim juga kan ya mungkin tidak selamanya berada di lembaga ini, mungkin ada generasi yang lain akan meneruskan. Harapannya terus berjalan, eksis rumah zakat tentunya butuh sinergi dengan sesama, baik itu instansi maupun perorangan juga, pemerintahan juga, dan harapannya menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin berbagi. Oke. Nah, kita menjadi wadah dan tentunya kita mengalirkan energi ini kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, gitu. Jadi jangan ragu kalau mau menitipkan zakat, infak, Iya. sedekah, wakafnya, insya Allah akan kita implementasikan ke program-program kita di desa berdaya dan di luar desa berdaya. Itu pahalanya banyak Iya, banget betul sekali, loh Bu, ya. betul. Jadi dengan berbagi, dengan terus berbuat kebaikan untuk sesama, Betul. itu sangat membantu sekali Iya. bagi orang-orang yang kesusahan ya Pak Betul. ya. Mungkin nama sedikit Bu ini. Iya boleh Ini silakan. kan Banyak sudah juga boleh. menjelang akhir tahun Bu ya. Oh. Biasa kita tuh momentum mengeluarkan zakat itu kan biasanya Ramadan Bu ya. Atau keduanya memang akhir tahun Bu. Oh, akhir Nah, tahun. kita menginformasikan juga nih kepada masyarakat luas Bu. Kita ya ada zakat mal kan yang keluarkan di akhir tahun itu biasanya lebih banyak kan masyarakat. Nah, itu bisa juga melalui rumah zakat Bu ini. Oh bisa ya? Ya, secara informasi ya kita bisa datang ke kantor misalnya, atau menghubungi kontak-kontak kita ataupun via web rumah zakat. Jadi kemudahan melalui rumah zakat insya Allah sudah bisa diakses Bu, ini kemudahan untuk Kemudahan berbagi. sekali. Ya, Kalau betul. perlu nih petugas dari rumah zakatnya yang datang ya? Bisa jemput Bu. Bisa? Iya. Oh, Bisa keren, dijemput, ya. datang kantor atau via web yang kita sediakan untuk Oke, kemudahan alhamdulillah banget berbagi. udah dipermudah Yes, semuanya betul ya Pak sekali, ya. Bu. Oke, makasih banyak Pak Sulaiman. Sama-sama, Bu Semoga Heni. ke depan semakin banyak donatur yang tergerak Amin, hatinya amin, ya Allah, amin, untuk ya Allah. berbagi, berbuat Amin, ya kebaikan untuk sesama. Amin, ya Allah. Makasih banyak kedatangannya. Terus kembali Bu. Oke, terima kasih untuk Bandar Palembang Office ya.